Bangsa Mongol membangun kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah manusia, membentang sekitar 23,3 juta kilometer persegi, mencakup hampir seperempat populasi dunia di bawah satu panji. Setiap kemenangan tidak hanya dirayakan, tetapi diubah menjadi rangkaian ritual terstruktur yang memadukan spiritualitas Tengri dan strategi militer. Dampaknya dapat dirasakan hingga jarak sekitar 160 km, menciptakan ketakutan psikologis yang sistematis di seluruh wilayah taklukannya luas. Berikut adalah 12 ritual paling mengerikan yang dilakukan bangsa Mongol setelah kemenangan. Pada pengepungan Nishapur tahun 1221, sebuah panah dari dalam kota menewaskan Tokuchar, menantu Genghis Khan. Kabar itu sampai kepada Putri Khan, yang kemudian meminta agar seluruh penduduk kota dihukum tanpa kecuali. Permintaan tersebut dipenuhi oleh pasukan Mongol. Kota Nishapur dihancurkan secara sistematis dengan korban yang menurut catatan sejarawan Persia Rashid al-Din bisa mencapai lebih dari 1 juta jiwa, meskipun angka modern diperkirakan lebih rendah. Setelah pembantaian selesai, korban dipisahkan menurut kelompok laki-laki, perempuan, dan anak-anak, lalu jasad mereka ditumpuk menjadi struktur besar menyerupai piramida di luar gerbang kota. Bangunan ini dapat terlihat dari jarak beberapa kilometer, menjadi peringatan bagi kota-kota lain. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh penerus Mongol seperti Timur Leng, yang pada 1401 membangun sekitar 120 menara tengkorak di Baghdad dari puluhan ribu kepala, serta di Isfahan pada 1387 dengan puluhan ribu korban. Pada pertempuran Sungai Kalka tahun 1223, Jenderal Subutai dan JB memimpin sekitar 20.000 pasukan berkuda Mongol menghancurkan koalisi Rus yang diperkirakan berjumlah 80.000 prajurit. Sebagian pangeran Rus termasuk Mstislav dari Kiev berhasil ditangkap setelah kekalahan telak tersebut. Mereka dibaringkan telungkup di tindih papan kayu berat, lalu para jenderal duduk di atasnya sambil menikmati perjamuan kemenangan yang berlangsung berjam-jam di tepi sungai. Tradisi Mongol melarang darah bangsawan menyentuh tanah sehingga kematian dilakukan secara simbolik dengan tekanan benda keras. Peristiwa ini sering dicatat dalam kronik Persia sebagai kombinasi brutalitas dan ritual yang aneh namun terstruktur. Itu menunjukkan bagaimana Mongol menggabungkan psikologi perang, simbol kehormatan, dan pertempuran berikutnya dimulai. Setiap prajurit Mongol sudah hafal aturan kejam sebelum pedang mereka terhunus, dilarang menyentuh sedikit pun harta rampasan hingga akan memberikan izin resmi. Di bawah kode asa Genghis Khan, hukum besi yang tak kenal ampun, siapapun yang nekat mengambil barang sebelum upacara resmi akan langsung dieksekusi di tempat tanpa pengadilan. Setelah pertempuran usai, para jenderal menyusun rapi tumpukan harta, emas batangan, kain sutra halus, kuda-kuda gagah, senjata tajam, hingga ribuan ternak. Khan memilih lebih dulu, disusul putra-putranya, jenderal, komandan, lalu prajurit biasa. Bahkan keluarga prajurit yang gugur tetap mendapat bagiannya secara tertulis terlihat adil. Namun fakta tersembunyi yang mengerikan, wanita dan anak-anak dari kota yang ditaklukkan diperlakukan seperti barang dagangan, disejajarkan dengan emas dan sutra, lalu didistribusikan dengan cara yang sama. Saat Mongol menghancurkan Zhongdu, ibu kota dinasti Jin tahun 1215, api berkobar hebat hingga nyaris 30 hari penuh, meninggalkan puing-puing yang membara sejauh puluhan kilometer. Penjarahan memang teratur, tapi kekejaman yang menyusul memiliki aturan yang jauh lebih mengerikan. Dalam tradisi Mongol, darah bangsawan dipercaya tidak boleh jatuh ke tanah karena diyakini dapat mengganggu keseimbangan spiritual bumi dan mendatangkan bencana bagi kekaisaran. Keyakinan ini membuat eksekusi terhadap tokoh kerajaan harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa, menghindari pertumpahan darah secara langsung. Ketika Baghdad jatuh pada tahun 1258, Hulagu Khan menangkap Khalifah Al-Musta'sim, pemimpin tertinggi dinasti Abbasiyah yang berpengaruh di dunia Islam. Ia kemudian dieksekusi dengan cara dibungkus karpet tebal dan ditindih oleh kuda serta dipukul hingga meninggal tanpa menumpahkan darah ke tanah. Beberapa sumber sejarah menyebutkan variasi di Asia Tengah hingga Timur Tengah. Dalam praktik hukum Mongol, terdapat aturan tak tertulis bahwa eksekusi terhadap individu tertentu harus dilakukan tanpa menumpahkan darah.
Fatima, seorang penasihat berpengaruh pada masa pemerintahan Toregene Khatun, penguasa perempuan Kekaisaran Mongol setelah wafatnya Egedei Khan, menjadi korban dari ketegangan politik istana. Setelah dituduh berkhianat oleh faksi kekuasaan yang baru, ia ditangkap, diinterogasi, dan mengalami penyiksaan berat selama beberapa hari. Hukuman yang dijatuhkan tergolong tidak biasa. Tubuhnya dijahit pada seluruh lubang alami, kemudian dibungkus kain tebal sebelum dilemparkan ke sungai dalam keadaan masih hidup. Tindakan ini dimaksudkan agar tidak ada darah yang menyentuh tanah atau air, sesuai keyakinan spiritual Mongol tentang kesucian unsur alam. Dalam kepercayaan mereka, pada tahun 1218, Genghis Khan berupaya membangun hubungan dagang dengan Kekaisaran Khwarezmia melalui sebuah kafilah berisi sekitar 450 pedagang. Mereka membawa berbagai barang berharga dan membuka peluang terciptanya perdamaian serta kerjasama ekonomi antara dua kekuatan besar. Namun setibanya di kota Otrar, gubernur setempat Inalcuk menuduh mereka sebagai mata-mata. Seluruh anggota kafilah ditangkap, dibunuh, dan harta mereka disita. Genghis Khan kemudian mengirim utusan untuk menuntut pertanggungjawaban, tetapi utusan itu juga dibunuh. Bagi bangsa Mongol, tindakan terhadap seorang duta besar dianggap sebagai pelanggaran paling berat karena utusan dipandang suci dan dilindungi oleh hukum serta tradisi. Ketika Otrar akhirnya jatuh pada 1220, Inalcuk ditangkap hidup-hidup. Menurut beberapa kronik Persia, ia dieksekusi dengan cara yang bayangkan tetanggamu tewas dalam pengepungan, sementara kamu selamat hanya karena keberuntungan. Namun, keselamatan itu tidak berlangsung lama. Dalam kampanye penaklukan Kekaisaran Khwarezmia antara tahun 1219 hingga 1221, para tahanan dari kota yang telah jatuh sering dipaksa berjalan di depan pasukan Mongol menuju kota berikutnya. Mereka dijadikan tameng hidup sekaligus alat perang psikologis yang sangat efektif. Saat para pemanah di atas tembok melepaskan anak panah, korban pertama seringkali adalah rakyat mereka sendiri, petani, ibu, lansia, dan warga sipil yang sebelumnya berhasil melarikan diri. Sejarawan Persia Juvaini menulis bahwa barisan tawanan itu membentang hingga beberapa kilometer. Siapapun yang tertinggal, melawan, atau mencoba kabur akan dihukum mati. Strategi ini menghancurkan semangat perlawanan, menimbulkan rasa bersalah, ketakutan, dan keputusasaan. Bangsa Mongol memahami bahwa terkadang wajah para korban jauh lebih ampuh daripada ribuan prajurit bersenjata dalam memaksa sebuah kota menyerah. Tidak semua orang yang ditaklukkan bangsa Mongol langsung dieksekusi. Dalam banyak penyerbuan, setelah kota jatuh, petugas khusus akan menyisir penduduk menggunakan daftar prioritas. Para ahli seperti insinyur, pandai besi, dokter, penenun, ahli matematika, hingga perancang mesin pengepungan dipisahkan dari kelompok lain. Mereka dianggap aset penting bagi kekaisaran. Sementara itu, warga lainnya sering dieksekusi atau diusir paksa. Para spesialis ini kemudian dipindahkan ribuan kilometer melintasi wilayah Eurasia, kadang dari Asia Tengah ke Tiongkok atau sebaliknya, tanpa kebebasan memilih. Perpindahan ini membantu Mongol membangun jaringan teknologi lintas budaya yang sangat maju pada zamannya. Namun di balik itu, banyak dari mereka kehilangan keluarga, kampung halaman, dan masa depan. Kota mereka hancur sementara mereka dipaksa membantu. Saat bangsa Mongol berhasil menaklukkan sebuah kota, penderitaan penduduk seringkali belum berakhir. Berbeda dengan banyak perang lain yang dipenuhi kekacauan di medan tempur, tindakan paling mengerikan justru kerap terjadi setelah kemenangan diraih. Di Urgench pada tahun 1221, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa sekitar 20.000 prajurit Mongol diberi tugas khusus untuk mengeksekusi warga yang tersisa secara sistematis. Jika setiap prajurit harus membunuh 24 orang, jumlah korban dapat mencapai sekitar 480.000 jiwa. Angka tersebut masih diperdebatkan para sejarawan, tetapi menunjukkan besarnya skala tragedi yang terjadi. Korban dihitung dan hasilnya dilaporkan kepada para komandan sebagai bagian dari administrasi militer. Tujuan utamanya bukan sekadar balas dendam, melainkan mencegah munculnya pemberontakan di kemudian hari. Setelah tugas selesai, pasukan segera bergerak ke kota berikutnya, mengulangi pola yang sama. Bagi Mongol, teror bukanlah akibat perang, melainkan bagian dari strategi untuk mempercepat penaklukan wilayah yang luas.
Setelah penaklukan selesai, kekerasan seringkali berganti menjadi proses pengaturan ulang kehidupan masyarakat. Bangsa Mongol dikenal tidak hanya menghancurkan, tetapi juga mengorganisasi penduduk yang tersisa secara sistematis. Laki-laki kuat biasanya dipaksa bekerja sebagai tenaga kerja paksa untuk membangun kota, jembatan, atau mesin pengepungan baru. Para ahli seperti pengrajin, penenun, dan pandai besi dipindahkan ke wilayah lain yang jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer, misalnya dari Asia Tengah ke Tiongkok atau sebaliknya, untuk mendukung ekspansi kekaisaran. Perempuan muda sering dijadikan bagian dari rampasan perang dan disebar di antara pasukan, sementara anak-anak kadang diambil dan dibesarkan dalam budaya Mongol, diberi bahasa, serta identitas baru. Bahkan tentara musuh yang ditangkap akan dipaksa bertempur di garis depan melawan tanah kelahiran mereka sendiri. Dalam sistem upeti seperti yang terjadi di kerajaan Goryeo di Korea, penduduk diwajibkan menyerahkan ribuan hewan, ribuan gulungan kain sutra, serta tenaga manusia secara berkala, menunjukkan bahwa penaklukan Mongol tidak hanya menghancurkan kota, tetapi juga membentuk ulang struktur sosialnya. Setelah pertempuran besar berakhir, pasukan Mongol kerap meninggalkan kota yang hancur dalam keadaan sunyi. Mereka tampak pergi, sementara para penyintas bersembunyi di sumur, ruang bawah tanah, atau reruntuhan bangunan, menahan napas selama berhari-hari. Ketika suara kuda tak lagi terdengar, sebagian orang mengira ancaman telah berakhir. Namun, beberapa hari kemudian, pasukan itu kembali dengan strategi yang telah diperhitungkan. Mereka menyisir setiap sudut kota dan mengeksekusi siapapun yang keluar dari persembunyian. Di kota Merv pada tahun 1221, kronik sejarah mencatat ratusan ribu korban dalam gelombang pertama serangan dan ribuan lainnya setelah kembalinya pasukan. Strategi ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari taktik psikologis yang memahami pola ketakutan manusia. Mongol tahu bahwa rasa memastikan tidak ada ruang bagi perlawanan sekecil apapun. Setiap kali kemenangan besar diraih, para jenderal Mongol tidak merayakannya dengan pesta biasa, melainkan melalui ritual penguatan ikatan kesetiaan. Mereka berkumpul di tanah terbuka, menuangkan susu kuda betina yang telah difermentasi sebagai simbol kehidupan dan pengorbanan, lalu mengucapkan sumpah di bawah langit terbuka. Dalam beberapa catatan tradisional, para prajurit bahkan melukai telapak tangan mereka, mencampurkan darah dengan minuman tersebut sebagai lambang persaudaraan abadi. Upacara ini dilakukan 9 kali, angka yang dianggap suci dalam kepercayaan Mongol karena melambangkan kesempurnaan spiritual. Genghis Khan sendiri pernah melakukan ritual serupa bersama sahabat masa kecilnya Jamuka sebelum akhirnya mereka berpisah menjadi musuh. Pengulangan 9 sumpah ini dipercaya mengikat jiwa para pemimpin di bawah pengawasan langit Tengri. Dengan keyakinan penuh bahwa langit selalu mengawasi, kesetiaan menjadi lebih dari sekadar politik, melainkan janji spiritual yang tidak boleh dilanggar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.